Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat dan siap menerima ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang sumber belajar dan alat pembelajaran. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses kalian dalam mencari dan menerima ilmu, tidak hanya dari guru atau buku aja loh. Ternyata ada banyak sumber belajar dan alat pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang coba saya tanya, kan semalam saya sudah mengirim link YouTube dan saya sudah memberikan halaman yang harus dibaca untuk kalian. Nah, coba siapa yang semalam belajar dari YouTube? Ada nggak nih? Oke, bagus, kamu belajar dari YouTube ya. Oke. Sekarang siapa yang belajar dari buku pelajaran? Oke, kamu pinter. Oke, kemudian siapa yang suka belajar sambil mendengarkan penjelasan guru atau mungkin dari diskusi teman? Oh, kamu ya, pinter. Oke, luar biasa. Ternyata kita semua sudah pernah menggunakan berbagai macam sumber belajar dan alat pembelajaran. Hanya saja mungkin belum menyadarinya secara langsung. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa saja yang termasuk sumber belajar dan alat pembelajaran serta bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, kita masuk ke penyampaian materi dulu ya. Kita belajar dari pengertian dasar terlebih dahulu. Oke, apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Contoh sumber belajar antara lain buku pelajaran yang kalian gunakan setiap hari, guru yang menjelaskan tentang pelajaran yang akan kalian hadapi, kemudian ada internet. Internet ini digunakan untuk kalian belajar seperti di YouTube, kalian belajar menggunakan web, atau untuk mengupas tuntas pelajaran yang akan kalian pelajari lah. Oke, kemudian dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini contohnya itu seperti daerah-daerah kalian, misalkan kayak lingkungan di rumah atau lingkungan di sekolah. Oke, kemudian itu ada teman diskusi. Teman diskusi ini teman kalian yang kalian ajak untuk berkolaborasi pikiran. Jadi di dalam satu pelajaran itu pasti kita akan mengupas tuntas bagaimana pelajaran yang akan kita hadapi begitu, dan kemudian kalian mendiskusikannya kepada teman dan berkolaborasi pikiran dan menemukan jawabannya. Oke, kemudian apa sih alat pembelajaran itu? Alat pembelajaran itu adalah media atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran dari guru ke siswa, seperti yang kita pakai saat ini nih. Ini namanya proyektor yang di atas tuh. Oke, itu proyektor. Kemudian yang kita gunakan untuk belajar seperti laptop, HP. Oke, kemudian papan tulis yang ada di belakang tuh. Papan tulis. Oke. Papan tulis, kemudian alat peraga, kemudian gambar atau poster. Oke, sekarang saya akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok.
masing-masing kelompok akan saya beri tugas diskusi seperti ini. Ingat ya buat diskusi ya. Jadi kalian mengerjakannya dengan kolaborasi pikiran yang telah kalian pikirkan dan bagaimana kalian akan mempresentasikannya nanti. Oke. Untuk kelompok pertama nanti tolong sebutkan 5 contoh sumber belajar di sekolah dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian untuk kelompok kedua, sebutkan 5 contoh alat pembelajaran dan jelaskan fungsinya. Ini gampang loh. Nanti kalian tinggal bikin 5 contoh alat pembelajaran apa nih dan fungsi-fungsinya setiap alatnya. Oke, untuk kelompok ketiga nanti kalian akan saya beri tugas apa perbedaan antara sumber belajar dan alat pembelajaran. Itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian untuk kelompok 4 saya kasih tugas menurut kalian bagaimana cara menggunakan sumber belajar dan alat pembelajaran secara efektif. Oke, kalau tugasnya seperti ini mungkin saya tidak akan memberikan waktu banyak. Kalian punya waktu 10 menit untuk diskusi. Memahami batasan waktu dalam tugas. Saya memahami. Kalian punya waktu 10 menit untuk diskusi. Lalu kita presentasi bersama. Oke. Coba dari kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang telah dia dapatkan. Boleh kelompok 1. Waduh, hasilnya bagus banget kelompok 1. Kalian pinter banget. Kalian udah menemukan 5 contoh sumber belajar di sekolah dan bagaimana cara memanfaatkannya. Pinter. Oke, untuk kelompok kedua coba. Kelompok kedua, ya Allah, pinter banget. Kalian menemukan 5 contoh alat pembelajaran dan kalian menjelaskan fungsinya dengan benar. Oke, kelompok ketiga boleh maju. Kelompok ketiga bagus banget. Apa perbedaannya? Kalian bisa menjelaskannya dengan jelas dan secara rinci. Oke. Kemudian kelompok 4 coba maju. Ayo kelompok 4. Menurut kalian nih, ayo. Bagus banget. Oke. Kalian sudah menemukan ya bagaimana cara menggunakannya, sumber belajar dan alat pembelajarannya secara efektif. Luar biasa ya pelajaran kita pada hari ini, lumayan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam otak kalian dan kita bisa menerapkannya. Jadi pelajaran yang kita sudah pelajari tidak sia-sia untuk kita pelajari gitu. Oke. Dari hasil diskusi kita pada hari ini kita bisa lihat bahwa belajar itu tidak harus dari satu sumber saja. Banyak yang harus kita manfaatkan. Contohnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, sumber belajar itu dan lain-lain ya. Oke, yang kedua kita bisa belajar dari buku, dari pengalaman, dari lingkungan. Oke, alat pembelajarannya pun bisa membantu memperjelas materi pelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik loh. Oke, jadi semakin banyak kita memanfaatkan berbagai sumber dan alat yang ada, maka proses belajar kita akan lebih efektif dan menyenangkan. Oke, mungkin sekian buat anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Sumber belajar adalah apa saja yang bisa membantu kita belajar. Bisa berupa orang, benda, tempat, atau kegiatan loh. Kemudian alat pembelajaran adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi. Contoh sumber belajar, buku, internet, dan lingkungan. Contoh alat pembelajaran,
Yang biasa kalian gunakan papan tulis, proyektor, gambar, video. Begitu ya anak-anak ya. Tolong diingat-ingat ya, tolong belajar lagi di rumah. Jangan sampai lupa, oke? Bapak yakin kalian hebat. Kalian pasti bisa mengingat. Oke. Buat penugasan nanti tolong ya kalian kerjakan di rumah. Untuk tugas rumahnya saya pengennya buat tabel berisi 5 sumber belajar dan alat pembelajaran. Yang kedua, tulis fungsi dan contoh penggunaannya masing-masing. Yang ketiga, itu fungsional ya, apa itu boleh kalian ketik ataupun tulis tangan, dikumpulkannya itu minggu depan. Oke. Jadi mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Oke, baik, untuk ketua kelas boleh memimpinnya. Oke. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, gunakan semua sumber dan alat belajar yang tersedia agar kalian semakin cerdas dan mandiri. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata terakhir, Pak? Singkat aja. Dunia jahat pada laki-laki yang tidak punya uang. Baik, Pak. Don't listen to them, 'cause what do they